Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan bikin mie goreng sederhana yang rasanya enak banget. Bikin lagi, masaknya gampang. Bahan-bahannya: 1 bungkus mie telur beratnya 200 gram, 5 butir bakso ukuran kecil-kecil yang sudah tak iris tipis, 2 butir telur yang sudah tak pecahkan, 1 ikat sawi hijau yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih. Untuk bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris, 4 siung bawang putih yang sudah tak cincang, 5 butir bawang merah, 5 biji cabai rawit, 3 biji cabai merah keriting, 2 batang daun bawang, 1 batang daun seledri, kecap manis secukupnya, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita rebus dulu mie telurnya. Ini saya sudah mendidihkan air secukupnya. Kita masukkan mie telurnya. Kemudian tambahkan sedikit minyak goreng supaya mie-nya nggak lengket. Kita aduk-aduk. Kita rebus mie-nya sampai matang. Tapi jangan lembe-lembe untuk merebus mie-nya karena mau dimasak lagi. Kalau mie-nya sudah matang kita angkat, tiriskan. Selanjutnya kita orak-arik telurnya. Ini minyaknya sudah panas. Sebelum telurnya dimasukkan, kita kocok dulu telurnya. Kita kocok lepas. Lalu kita masukkan telurnya. Kita orak-arik telurnya sampai matang. Kalau telurnya sudah matang, kita pinggirin telurnya. Lalu kita tumis bumbunya. Kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Ini bawang putih dan bawang merahnya sudah harum. Kita masukkan baksonya. Kita tumis baksonya sebentar. Kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan cabai rawit, cabai merah, daun bawang, daun seledri. Kita tumis sampai semuanya layu. Lalu kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan sawi hijau. Kita tumis sawi hijaunya sampai layu. Lalu kita masukkan mie telur yang sudah direbus, kecap manis. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai semuanya matang, bumbu-bumbunya meresap. Jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Mie goreng sederhana sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia mie goreng sederhana sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, manis. Masaknya gampang. Bumbunya simpel, cukup tiris-iris tok. Rasanya enak pol, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan bikin orek kering tempe yang rasanya enak banget. Pedas, manis, gurih, garing, kriuk, tahan lama. Bahan-bahannya 2 papan tempe lebih sedikit. Ini seharga 10.000. Kemudian kita potong-potong tempenya. Kita potong tipis-tipis. Lalu kita potong-potong memanjang seperti korek api. Untuk motong tempenya sesuai selera. Mau tipis-tipis atau memanjang seperti ini. Nah, ini tempenya sudah tak potong-potong semua, siap kita goreng. Lalu kita goreng tempenya di minyak yang sudah panas dan agak banyak. Kita masukkan tempenya. Ini jangan langsung dibalik-balik supaya nggak hancur. Kita tunggu agak kokoh dulu. Kita goreng sampai benar-benar kering dan kriuk. Kalau tempenya sudah agak kokoh, ini boleh kita balik-balik supaya matangnya merata. Dan kita gunakan api sedang.
supaya nggak cepet gosong. Ini tempenya sudah mau kering, kita aduk-aduk terus supaya matangnya merata, dan kita tunggu sampai tempenya ini benar-benar garing dan kriuk supaya nggak melempem. Kalau tempenya sudah kering dan kriuk, kita angkat, tiriskan, sisanya kita goreng lagi. Nah, ini hasilnya tempe yang sudah digoreng, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Bumbu yang akan dihaluskan cukup cabai dan asam jawa, 100 gram cabai merah, 5 biji cabai rawit, 1 sendok teh asam jawa, dan ini cabainya semuanya sudah tak rebus. Untuk bumbu lainnya, 4 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 5 siung bawang putih yang sudah diiris tipis, 10 butir bawang merah yang sudah diiris tipis, 5 biji cabai merah yang sudah diiris tipis, 1 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis, 4 sendok makan kecap manis, 100 gram gula merah, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Kemudian kita blender cabenya, kita masukkan cabai merah, cabai rawit, asam jawa, tambahkan minyak sedikit, dan ini kita blender. Ini cabenya sudah halus, kita tumis. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai kecoklatan. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah kecoklatan, kita masukkan daun jeruk, daun salam, lengkuas, cabai merah. Kita tumis lagi sampai semuanya harum. Lalu kita masukkan cabai dan asam yang sudah dihaluskan. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan gula merah, garam, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk, kita masak sampai gula merahnya larut. Ini gula merahnya sudah larut, kita masukkan kecap manis. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbunya mengaramel. Kalau bumbunya sudah mengaramel seperti ini, jangan lupa untuk dicicip biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang garam, gula bisa ditambahkan sekarang supaya gula dan garamnya larut. Kemudian kita matikan kompornya. Lalu kita masukkan tempe yang sudah digoreng. Ini langsung kita aduk-aduk supaya bumbunya nggak mengeras. Kita aduk-aduk cepat sampai bumbunya merata. Orek kering tempe sudah jadi, siap disajikan. Nah, ini dia orek kering tempe sudah jadi. Ini rasanya benar-benar enak banget. Gurih, pedas, manis, garing, kriuk, gak alot, renyah, tahan lama. Ini bisa untuk stok lauk di rumah, rasanya enak pol, bisa untuk stok sahur, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur Toma Cherry akan bikin lele goreng crispy yang rasanya enak banget. Gurih, garing, kriuknya tahan lama. Bahan-bahannya 500 gram ikan lele yang sudah tak belah-belah seperti ini dan tak cuci bersih. Bumbu untuk marinasi ikan lelenya, 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 buah jeruk nipis yang sudah diiris-iris, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok makan ketumbar bubuk, garam dan kaldu bubuk secukupnya, 500 gram tepung terigu untuk balurannya, dan secukupnya air biasa untuk pencelupnya. Pertama kita marinasi dulu ikan lelenya. Kita peraskan air jeruk nipisnya ke dalam lelenya, kita ratakan. Kemudian kita masukkan bumbu marinasinya.
Kita tambahkan dulu sedikit air bumbu marinasinya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata supaya garam dan kaldu bubuknya larut. Lalu kita masukkan ke dalam leleknya. Kemudian kita baluri semua leleknya. Kita aduk-aduk dengan menggunakan tangan supaya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, ini kita diamkan selama 30 menit supaya bumbu-bumbunya meresap. Setelah leleknya dimarinasi selama 30 menit, siap kita tepungin. Lalu kita tuangkan tepung terigunya ke dalam wadah yang besar. Kemudian kita masukkan lele yang sudah dimarinasi ke dalam wadah yang ada tepung terigunya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata tepung dan leleknya, sampai leleknya terbalur tepung terigu semua, sambil kita tekan-tekan sedikit supaya leleknya ini ngerewul-ngerewul dan bumbu marinasinya tercampur dengan tepung terigunya. Kalau ikan leleknya sudah tercampur tepung semua, sudah terbalur dengan tepung semua, kita ambil ikan leleknya, kita kibas-kibaskan supaya tepungnya nggak menempel, nggak ikut ke bawah. Lalu kita taruh di wadah saringan seperti ini. Kita ambil semua dan ini kita celupkan dalam air pencelupnya sampai merata. Lalu kita tiriskan sampai tiris. Kalau sudah tiris, kita masukkan lagi ke dalam tepungnya. Kita aduk-aduk lagi leleknya dengan tepung terigunya sampai membentuk kriwul-kriwul, sampai tepungnya ini keriting-keriting sampai merata. Ini tadi satu pencelupan, 2 penepungan. Jadi ini sudah ngeriwil-ngeriwil, sudah keriting-keriting seperti ini. Siap kita goreng. Ini sebelumnya saya sudah memanaskan minyak, lalu kita masukkan lele yang sudah ditepungin sambil kita kibas-kibaskan supaya tepungnya nggak menempel, nggak ikut ke goreng. Kita goreng dengan menggunakan api sedang, dan ini jangan langsung dibalik-balik. Kita tunggu lelenya ini kokoh dulu supaya tepungnya nggak rontok. Kita goreng sampai matang. Kalau ikan lelenya sudah kokoh, bawahnya sudah kering, kita balik-balik supaya matangnya merata. Ini ikan lelenya sudah mengapung, ini tandanya sudah matang. Kita angkat, tiriskan. Kalau ikan lelenya nggak bisa langsung digoreng semua, ini bisa kita celupkan lagi ke dalam air pencelupnya. Lalu kita masukkan lagi ke dalam tepungnya, dan ini tepungnya sudah tak ayak, tepung yang menggerindil-gerindil sudah tak buang. Kita masukkan lagi ke dalam tepungnya. Kita aduk-aduk lagi sampai membentuk keriting-keriting tepungnya. Untuk gorengan 2 kalinya, ini jadi 2 kali pencelupan dan 3 kali penepungan. Ini tepungnya sudah keriting-keriting, siap kita goreng. Kita masukkan ikan leleknya, kita goreng sampai matang dan crispy. Kalau ikan leleknya sudah matang dan crispy, kita angkat, tiriskan, dan siap disajikan. Nah, ini dia lele crispy sudah matang, sudah jadi. Ini tadi yang pencelupan 2 kali, penepungan 3 kali. Ini tepungnya lebih tebal dan keriting, tapi tetap garing dan renyah sampai ke dalam. Dan ini yang pencelupan 1 kali, penepungan 2 kali. Tepungnya lebih tipis, jadi lebih kering sampai ke dalam leleknya. Dan ini rasanya enak banget, gurih, renyah, tahan lama kriuknya. Ini dimakan pakai sambal itu enak pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, dan monggo resepnya untuk dicoba.
Assalamualaikum. Hari ini dapur Toma Cherry akan bikin dadar tempe telur yang rasanya enak banget, gurih, pedas, mantul. Bahan-bahannya: setengah papan tempe seharga 2.000 yang sudah tak potong-potong, 3 butir telur. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 2 siung bawang putih, 4 butir bawang merah, 3 biji cabai rawit. Kalau nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh di skip. 3 biji cabai merah, ini ukuran kecil-kecil. 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Pertama kita goreng dulu tempenya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan tempenya. Kita goreng sampai matang. Kalau tempenya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Kemudian kita goreng bumbunya sebelum dihaluskan supaya nggak langu. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Kita goreng sampai layu. Kalau bumbunya sudah layu, kita angkat, tiriskan. Selanjutnya kita haluskan bumbu yang sudah digoreng. Kita masukkan semua ke dalam cobek. Lalu kita masukkan merica bubuk, garam, kaldu bubuk. Kita ulek bumbunya sampai halus. Kemudian kita masukkan tempe yang sudah digoreng. Kita penyet-penyet tempenya sampai hancur, tapi nggak usah terlalu halus-halus. Menyet tempenya nggak usah halus-halus, cukup seperti ini aja. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita pecahkan telurnya. Kita masukkan ke dalam wadah. Kita kocok lepas telurnya. Lalu kita masukkan daun bawang, bumbu dan tempe yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, siap kita dadar. Sekarang kita dadar tempe telurnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan adonan tempe telurnya. Kita dadar sampai matang dengan menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan gak cepet gosong. Ini bisa kita putar-putar supaya matangnya merata. Kita intip bawahnya. Kalau bawahnya sudah agak kering, bisa kita balik. Lalu kita balik dadar tempe telurnya. Saya menggunakan 2 teflon seperti ini. Ini balik dadar tempe telurnya nggak harus 2 teflon. Kalau nggak ada bisa pakai tutup panci atau piring. Kita tunggu sampai benar-benar matang. Kalau dadar tempe telurnya ditekan-tekan seperti ini sudah padat, sudah keras, ini tandanya sudah matang. Kita matikan kompornya, kita angkat, tiriskan. Kemudian kita potong-potong dadar tempe telurnya sesuai selera. Ini saya potong jadi 4 bagian. Dan hasilnya seperti ini, tebal, padat, wangi. Dadar tempe telur siap disajikan. Nah, ini dia dadar tempe telur sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, gurih, pedas, wangi, pokoknya benar-benar enak pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, menu tanggal tua. Rasanya enak, murah meriah, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur Toma Cherry akan bikin olahan tahu yang rasanya enak banget, pedas, asam, manis, semua pasti suka. Bahan-bahannya: 6 kotak tahu putih, ini seharga 500-an yang sudah tak cuci bersih. 2 bungkus tepung bumbu serbaguna ukuran 40 gram, 150 ml air.
Untuk bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, setengah buah bawang bombay, 1 batang daun bawang, 3 biji cabai rawit, 2 biji cabai merah, 2 biji cabai hijau. Untuk sausnya 2 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan air jeruk nipis, setengah sendok teh merica bubuk, kaldu bubuk dan gula pasir secukupnya. Pertama kita hancurkan dulu tahunya dengan cara dibecek-becek pakai garpu seperti ini sampai halus. Lalu kita masukkan 2 bungkus tepung bumbu serbaguna, ini jadi total tepungnya 80 gram. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata tahu dan tepung bumbunya. Kalau sudah tercampur rata, siap kita goreng. Selanjutnya kita goreng tahunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan tahunya. Kita goreng dengan menggunakan sendok. Untuk bentuk dan ukurannya sesuai selera. Ini tak goreng cemplung-cemplung asal jadi. Kita goreng sampai matang dan kering. Kita balik-balik tahunya supaya matangnya merata. Kalau tahunya sudah matang dan crispy, kita angkat, tiriskan. Sisanya kita goreng lagi sampai habis. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bawang putihnya dulu. Kita tumis bawang putihnya sampai harum. Ini bawang putihnya sudah harum, kita masukkan bawang bombay. Kita tumis bawang bombaynya sampai layu. Kemudian kita masukkan cabai rawit, cabai merah, cabai hijau. Kita tumis cabainya sampai layu. Lalu kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan merica bubuk, kaldu bubuk, gula. Lalu kita masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya mendidih. Ini saya masak sausnya nggak tak tambahin garam karena semua sausnya sudah ada rasanya. Ini airnya sudah mendidih, kita masukkan air jeruk nipisnya. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kita masak sausnya sampai agak mengental. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita masukkan daun bawangnya. Kita masak sampai daun bawangnya layu. Saus asam manis sudah matang, kita matikan kompornya. Lalu kita masukkan tahu crispy-nya. Kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata. Tahu asam manis sudah jadi, siap disajikan. Nah, ini dia tahu asam manis sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Gurih, pedas, asam, manis. Pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Rasanya enak, masaknya gampang, dan monggo resepnya untuk dicoba.